Syifa Rahma dari kelas 91. Saya akan membacakan cerpen berjudul Tabu. Tabu. Namanya Isrul. Dia sangat bersyukur karena dilahirkan di keluarga yang memadai. Untuk biaya sekolah, orang tuanya sangat mampu menyediakannya. Anehnya, kemudahan untuk sekolah tak dapat dinikmati. Kepala desa dan guru-guru di desa Isrul selalu berusaha mengubah pola pikir masyarakat di desa. Ketika ada penyuluhan pendidikan, rata-rata orang tua hanya mendengarkan saja. Sesudah itu, kembali sibuk dengan urusan sawah, kebun, sapi, dan berbagai mata pencaharian lainnya. Salah seorang di antara mereka adalah ayah Isrul. Baginya, sekolah itu bagai angin lalu. Baca buku itu buang waktu. Kepada anak lelakinya, dia selalu menegaskan bahwa membantu orang tua adalah hal yang utama. Karenanya, yang dilakukan Isrul begitu pulang sekolah adalah mengurus sapi. Dia senang mengurus binatang, tapi kegiatan ini sungguh menyita waktu. Dia harus memeriksa rumput dan menyingkirkan barang asing seperti ranting atau plastik yang makin terbawa. Setelah itu, dia memecahkan menjadi potongan kira-kira 10 cm. Dulu waktu sapi-sapi itu masih kecil, potongan rumputnya pun lebih kecil lagi. Tentu parang besar yang dia gunakan harus diasah dulu agar tajam, sehingga proses pencacahan berlangsung cepat. Isrul ingin tugasnya lekas selesai. Pada saat Isrul mencacah rumput, dua sapi yang menunggu tak henti melongo tak sabar. "Tunggu sebentar, aku juga lapar. Sama seperti kalian enak tinggal makan. Setelah ini aku masih harus ke sawah menjaga padi dari serbuan burung," sahut Isrul kepada sapi-sapinya. 4 ember besar disiapkan, 2 untuk rumput, 2 lagi untuk air minum sapi. Isrul meraup cacahan rumput dan menumpahkannya ke dalam ember. Sapi-sapi yang menyambutnya dengan sukacita. Ember berikutnya diisi air hangat yang dibubuhi sedikit garam buat air minum sapi-sapi itu. Sambil mengusap keringat, Isrul menatap binatang peliharaannya. Bagaimanapun dia punya tanggung jawab membantu orang tuanya. Urusan sekolahnya akan dia bahas dengan ayahnya nanti malam. Apapun risikonya, dia sudah bertekad ingin melanjutkan sekolah ke kota kecamatan. Mungkin masalah yang dialami Isrul juga dialami anak-anak sebaya di negeri ini. Dia tinggal di desa terpencil, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Dengan tradisi yang masih sangat kental, banyak warga yang berpenghasilan tinggi dari pertanian dan peternakan. Tetapi hampir semua orang tua di desanya tidak pernah merasakan duduk di bangku sekolah, termasuk ayah dan ibunya. "Dulu tidak ada sekolah di desa ini," begitu jawaban ayah Isrul ketika ditanya mengapa banyak warga yang tidak sekolah. Ketika Isrul penasaran dan mencoba bertanya lebih jauh, ayahnya segera meninggalkan suara. "Sudah, jangan banyak bicara, tidak sopan sekali. Tahu apa kau tentang tempo dulu? Siapa yang bantu ayah mengurus kebun kalau kau sekolah terus?" Begitu mendengar kalimat seperti itu, laki-laki Isrul terpaksa bungkam. Jika tidak, ayahnya akan tersinggung dan tidak akan ada yang bisa merendahkan amarahnya hingga berhari-hari. Isrul sangat menghormati ayahnya dan tak ada kata lain yang keluar melalui pita suara kecuali "iya." Sudah menjadi tradisi di desanya bahwa semua perkataan orang tua sifatnya mutlak dan menantang orang tua adalah tabu. Jadi, saat anak-anak lain terhalang melanjutkan sekolah karena tak ada biaya, Isrul dan anak-anak di desanya harus berjuang meyakinkan orang tua bahwa sekolah itu penting. Perjuangan ini sungguh tidak mudah karena jika seorang anak
anak salah bicara sedikit saja, dia akan dianggap menantang orang tua. Sekali lagi, menantang orang tua adalah tabu. Di antara hamparan sawah yang keemasan, Isrul mengharap seperti cahaya. Dia mencari agar berhasil keluar dari masalah itu. Isrul ingin bisa sekolah sampai tinggi, jika perlu setinggi angkasa. Dia ingin menjadi tokoh-tokoh pintar yang namanya tercantum di buku-buku perpustakaan sekolah. Dia ingin memajukan desanya suatu hari nanti.